Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ibu, bapak dan saudara jamaah lingkungan Masjid Nurul Hidayah, Nurul Hidayah, cahaya petunjuk, rahimakumullah. Saya tidak bisa menyebut satu persatu yang hadir di sini dan karena memang belum ta'aruf, belum berkenalan. Pada malam hari ini saya merasa tersanjung dan diberi kehormatan untuk duduk di depan menyampaikan beberapa hal yang tadi juga sudah disebutkan oleh pembawa acara bahwa kehadiran utama ke sini adalah menghadiri muktamar, tapi bukan peserta. Karena kalau peserta muktamar itu harus pengurus NU yang inti, ketua, sekretaris, syuriah, tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Nah, kalau mustasyar atau wakil ketua, wakil sekretaris punya pengurus yang tidak inti, misalnya hadir, paling bisa dimintakan rekomendasi menjadi peninjau. Tapi itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, saya hadir sebagai penggembira. Penggembira itu karena tidak resmi diundang, sehingga ada yang memberi julukan romli, rombongan liar. Artinya ya rombongan yang tidak resmi maksudnya. Tapi juga ada yang memperhalus. Romli itu bukan rombongan liar, tapi rombongan para wali. Atau rombongan lillahi ta'ala. Ibu dan saudara rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bisa sekedar bertemu muka itu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, ya ada saja menghalangnya, dari mulai kesibukan yang lain, kemalasan, untuk apa, lagi capek, dan seterusnya banyak. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah diberi kesempatan untuk bertemu ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ibu dan saudara rahimakumullah, selain hadir sebagai rombongan atau katakanlah penggembira tadi, saya ingin mengisi waktu agar supaya tidak sekedar mengikuti acara muktamar yang cuma 2 hari. Kalau hanya sekedar ikut muktamar 2 hari, datang kemudian registrasi misalnya kalau yang resmi, kemudian pulang ya nggak ada apa-apanya. Artinya yang ngertinya ini tempat muktamar kayak gini dan itu biasanya sudah dipoles. Nah, dengan hadir sebelum acara muktamar, saya jadi bisa banyak belajar bagaimana di sebuah
wilayah ketika ada muktamar, itu masyarakatnya apakah EGP kata orang. Apa itu EGP? Emang dipikirin gitu ya. Acuh tak acuh. Cuek. Tapi ada juga yang merasa ikut ini kalau sampai acaranya kemudian tidak berhasil karena kita tidak siap, maka kita juga malu sebagai warga Lampung, misalnya semacam itu. Mereka betul-betul bekerja keras untuk menjaga agar supaya muktamar NU ini berjalan dengan baik. Ibu dan saudara rahimakumullah, jadi kehadiran saya terutama di malam hari ini intinya adalah untuk mengingatkan kita bersama yang terkait dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung melalui ayat Al-Qur'an dan juga perintah dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak sholawat. Saya tidak membaca dalil ya, karena kalau dalil tentang sholawat itu ya setiap hari Jumat juga dibacakan oleh khotib. Nah, membaca sholawat ini tidak seperti ibadah yang lain di mana ada tuntutan agar ketika membacanya itu harus fasih, tidak boleh salah, dan tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, tentu yang sampai kepada kita itu oleh para ulama. Jadi katakanlah misalnya kita berzikir la ilaha illallah, itu ya harus la ilaha illallah, fasih. Yang apabila kurang fasih mengurangi pahala. Begitu juga membaca Al-Quran, harus fasih. Kalau kurang fasih mengurangi pahala. Tapi kalau membaca selawat kurang fasih sedikit tidak masalah. Bahkan kurang fasih banyak juga enggak masalah. Jadi kalau baca selawat misalnya ini, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Tidak kemudian itu yang benar ala bukan ngalah. Itu memang ada kisahnya. Jadi ada seorang yang begitu memperhatikan perintah untuk baca sholawat ini, maka dia pun karena memang mau sholat ada syarat wajib, syarat rukun, ya, syarat sah. Kalau baca sholawat nggak ada syarat-syarat itu. Jadi dia hanya sholat wajibnya saja, sholat sunnahnya jarang dilakukan karena memang merasa ada kekurangan dalam dirinya ketika harus membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Katakanlah misalnya kan orang sholat itu sebenarnya yang wajib dibaca kan hanya Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian selawat, kemudian salam pembuka itu ya, salam dengan takbir pembuka Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir ini
Begitu kita baca takbir, maka ihram itu bentuk masdar dari ahrama yuhrimu ihraman. Ahrama itu artinya mengharamkan. Begitu Allahu Akbar, sesuatu yang tadinya sunnah, yang tadinya dibolehkan menjadi haram. Bicara selain apa yang menjadi bacaan itu haram hukumnya, membatalkan sholat. Makan juga membatalkan sholat. Makanya ada ungkapan, kalau orang sedang merokok, maka haram menjadi imam sholat. Iya. Boleh kalau habis merokok. Ibu dan saudara rahimakumullah, ini terus terang saya merasa ada semacam ketegangan, ada semacam kaku di dalam menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Ya. Sebelum-sebelumnya biasa-biasa saja karena memang ini adalah pekerjaan keseharian. Tapi kenapa malam ini agak kaku? Mungkin karena ditempatkan di masjid yang namanya masjid tapi seperti bukan masjid. Sebab dia lihat ke atas ya nggak ada, nggak ada kubahnya. Oh belum. Nah, sebentar lagi itu. Jadi berarti kita semua, ya, terutama tentu penduduk sini ya. Jadi walaupun saya bilang kita semua tidak termasuk saya ini. Itu kalau memang sudah direncanakan ada kubah, ya supaya segera terwujud, kubahnya itu baru datang kalau ada ongkos datangnya. Walaupun misalnya sudah lunas, kalau nggak ada transportnya ya nggak bisa sampai sini. Masa mau digotong dari tempat sana beramai-ramai, wah bisa jadi tontonan orang nanti. Nah, untuk itu ya saya hanya bisa menghimbau, menganjurkan, sebab kalau urusan itu segera selesai, itu juga akan membantu kita menjadi segera tenang kembali. Tapi kalau belum selesai itu jadi pikiran. Terutama panitianya ini. Nah, ini kalau ada tamu bulan Rajab ini nanti ada peringatan Isra Mi'raj, mengundang penceramah, kok masjidnya masih kayak gini, nanti jadi bahan pembicaraan lagi. Waduh, ini penduduknya punya duit apa enggak tuh. Jadi sebenarnya saya yakin betul bahwa masjid ini bakal jadi, dananya memang sudah ada. Semua sudah ada. Cuma ada di kantong masing-masing, yang itu perlu panitia mempunyai cara, kalau bahasa sekarang strategi, agar supaya uangnya masjid untuk menyelesaikan pembangunan ini yang berada di kantong masing-masing itu bisa benar terkeluarkan. Nah, itu tugasnya. Ibu dan saudara rahimakumullah, memang ada hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan bana lahul bana lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan memberikan bangunan untuknya istana di dalam surga. Tapi bangun masjid ini
Nah kalau urunan ya berarti nanti istilahnya urunan juga itu ya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana benar masjidnya terwujud, kemudian apa yang pernah kita sumbangkan, kontribusikan untuk masjid, baik berupa uang, tenaga, dan pikiran, itu semuanya semata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bukan hal yang mudah, walaupun mudah dikatakan, tapi sulit di dalam pelaksanaan. Banyak orang ketika dia memberikan, dia sudah ikhlas betul. Bahkan ada rasa plong, artinya alhamdulillah saya bisa mengeluarkan dana pribadi saya untuk diberikan kepada panitia pembangunan masjid. Itu ada rasa senang pada saat memberikan. Dan jelas itu sudah tercatat sebagai amal yang mempunyai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dimakan oleh waktu, tiba-tiba misalnya ini panitia mengumumkan bahwa ada seorang pengusaha akan memberikan uang 1 juta misalnya. Sedangkan orang yang tadi itu menyumbangkan 500.000, itu saja sudah senang sekali. Ya. Dan itu memang harus senang karena diberi pahala oleh Allah SWT. Begitu mendengar, waduh itu orang nyaingi saya kah? Kalau gitu saya tambah nanti. Ya, nggak boleh, saya ini kan terkaya di sini. Ya panitia seneng-seneng aja nerimanya. Tapi si pemberi dana itu kemudian pahalanya dikurangi atau bahkan bisa habis. Apalagi kalau kemudian misalnya itu masjid itu kalau bukan saya yang jadi panitia belum jadi itu. Itu masjid itu kalau saya kemarin tidak menyumbangkan 1.000 sak semen belum jadi itu. Itu jadi ada saya, aku ketika menceritakan tentang masjid ini. Ini mulai hujan, mudah-mudahan aja karena memang ini sudah dirancang sedemikian rupa, suara hujan tidak mengganggu suara ceramah. Karena kalau rancangannya itu agak lebih pendek, bisa mengganggu. Sekeras-kerasnya pengeras suara ini bisa juga terkalahkan oleh suara hujan. Jadi kita bersyukur juga. Iwadah saudara rahimakumullah. Kenapa kemudian masjid menjadi penting sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya memberitahukan bahwa orang yang berkontribusi terhadap pembangunan masjid bakal dapat jatah untuk menempati istana di surga. Berarti ini memang penting masjid ini. Karena masjid ini adalah tempat kita sholat berjamaah. Ini tentang sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu tidak wajib, sunnah. Yang mengatakan wajib itu biasanya Ustadz abal-abal gitu. Jamaah itu wajib. Walaupun itu ada dasarnya, memang ada imam mazhab yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu wajib. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Nah kita kan kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Kok tadi bilang abal-abal? Yang abal-abalnya itu kadang ketika dia mengatakan wajib, ditanya dasarnya, ya pokoknya begitu.
Nah ini menjadi abal-abalnya. Kalau kemudian tahu, oh ya dalam perbandingan mazhab itu disebutkan begini. Nah itu bukan abal-abal, itu memang Ustaz ngerti, Ustaz pintar. Baik, saya ingin sedikit memperjelas masalah sholat jamaah ini. Kalau sekedar hadis yang sudah sering disampaikan oleh para ustadz, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah 27 kali pahalanya dibanding dengan sholat sendirian. Kalau berdasarkan hadis ini ya memang kita harus mengejar. Lawang satu kali pekerjaan dihargai 27 kali lipat, masa enggak ngejar. Namun yang ini pernah juga dibahas orang begini. Kalau kita sholat berjamaah mendapat 27 kali pahala, tapi kemudian setelah sholat jamaah ada ustadz yang di dalam ceramahnya itu mengajak kita bermusuhan, mengajak kita terpecah belah, mengajak kita saling curiga dan bahkan membenci dan bahkan memusuhi. Saya ingin menyampaikan satu kisah. Waktu itu ada seorang ulama dari pusat, dari Jakarta, di Samarinda memberikan ceramah tentang ukhuwah Islamiyah. Kita harus jaga ukhuwah Islamiyah. Kecuali Syiah, kecuali LDII, jadi kita harus jaga ukhuwah Islamiyah, tapi kecualinya itu banyak. Kemudian ketika ditanya, kenapa harus pakai kecuali itu? Memang waktu dia menyampaikan itu saya langsung tunjuk jari, interupsi, untuk mempertanyakan apa kecualinya itu? Kenapa harus ada kecuali itu? Alasannya karena yang disebut tadi sesat. Siapa yang menganggap sesat? Para ulama. Siapa ulama yang tak kejar terus? Sampai akhirnya dia mengatakan, nanti saya pulang ke Jakarta, saya berikan buku yang isinya menyatakan bahwa Syiah itu sesat. Saya bilang, yang nulis siapa? Kalau yang nulis orang bukan Syiah, ya jelas Syiah itu sesat. Kalaupun kita yakini kesesatan mereka, karena mereka itu seiman. Orang LDII itu ada nggak di sini LDII? Nggak ada ya. Tapi misalnya ada, mereka itu seiman, syahadatnya sama. Nggak ada LDII kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna amiron. Nggak ada. Sama syahadatnya, sholatnya juga sama. Cuma mereka ada punya keinginan kalau belum masuk kelompok mereka, dianggap belum bersih betul, sehingga kalau sholat bersama mereka bekasnya pernah dengar itu ya? Nah. Tapi syahadatnya sama. Nah karena mereka saudara kita seagama dengan ukhuwah Islamiyah, maka berarti seandainya ada betul dan kita menganggap mereka sesat, bukan mereka itu dibinasakan, tetapi dibina. Diajak dialog, kenapa kamu kok sekarang jadi begini? Kenapa kamu menganggap kami ini kok belum bersih sampai bekas kami dilap? Ajaran ini. Nah, itu ajaran kamu ini
Kalau diurut-urut itu sampai kepada Nabi apa enggak? Itu dibina, bukan dibinasakan. Sehingga sekarang kalau setiap aliran itu dibinasakan, jumlah umat Islam jadi sedikit. Ukhuwah Islamiyah, kecuali yang Syiah di sini sudah ada 3 jutaan. Berarti jumlah umat Islam kurang 3 juta. LDII menurut laporannya itu sudah lebih dari 5 juta. Kurang lagi umat Islam. Belum lagi kita sendiri dianggap sesat oleh mereka, berarti kita bukan Islam lagi. Waduh. Ibu dan saudara rahimakumullah, tadi masih tentang sholat jamaah ini. Di samping kita mendapatkan 27 kali lipat pahala, maka kita juga mendapatkan pahala yang lain. Pertama, ini kalau dihitung nanti bisa banyak sekali, tapi yang saya berikan sedikit aja lah. Pertama, dengan kita sampai ke masjid, apalagi berwudu di rumah masing-masing. Langkah kita dari rumah ke sini, itu sudah menjadi amal kebaikan, satu langkah satu kebaikan. Iya. Nah itu yang ditanyakan sama Pak Kiai calon Haji Supardo ya itu. Iya. Sebenarnya itu kalau bawa motor nggak ada langkahnya gimana? Ya gampang aja lah jawabannya. Seandainya dihitung pakai langkah sekian, ya sama gitu. Ya pernah memang ada yang tanya begitu. Ya, oh ya. Wadah saudara, ini ada usulan dari jamaah juga. Sambil mendengarkan ceramah, sambil mencicipi apa yang ada di depannya, supaya tidak kemudian perhatiannya itu tercabang. Sambil mendengarkan, sambil memandangi ini tak makan apa enggak, tak makan apa enggak. Monggo dipun sambi. Ibu bapak ingkang minulya, nah sekarang kalau pakai ingkang minulya mbok menawi kakunya agak hilang ini. Pahala pertama tadi. Kemudian pahala lagi apa? Yang namanya i'tikaf, berdiam di masjid itu ibadah. Nah kalau kita sholatnya di rumah, berarti kita kehilangan kesempatan beribadah. I'tikaf itu sampean bukan berarti harus di sini sholat jengkat-jengklit, di sini harus baca Quran terus. Diem saja itu sudah ada pahalanya kalau diem di masjid itu. Udah dapat pahala. Sampai di masjid ketemu teman, bersilaturahim, dapat pahala lagi. Jadi bukan sekedar 27 kali lipat yang kita dapat, tapi dengan kita rame-rame ke masjid, maka berarti kita sedang menanam kebaikan yang tentu saja kita juga harus menjaga apa yang kita tanam itu benar-benar berbuah menjadi pahala di akhirat. Allahumma nuwun sewu saderenge. Niki ingkang hadir niki wonten boten ingkang boten saged bahasa Jawa. Sedaya saged. Terus bahasa Jawane Jawa asli napa Jawa sing boten asli? Temenan Jawa asli. Nuwun sewu niku kula tak tanglet. Wonten niki sing ingkang saking Jawa Timur. Boten.
Saking Yogyo. Kalau saking Yogyo niku sanes Jawa asli. Ayo, pada bingung. Kenapa tidak dikatakan Jawa asli? Coba saya nulis A P A dibaca. Wong Jogja maca opo ya ora asli wong Jawa, wong Jogja iki. Sing asli iki ya wong Banjarnegara apa, wong Purbalingga. APA ya diwaca apa? SEGA ya diwaca sega, sana sego. Nggih. Ini sebenarnya terus terang dari awal itu saya ingin mencoba memakai bahasanya dewek gitu lah. Supaya bisa lebih lemes. Tapi ya dari awal tadi lagi-lagi yang keluar bahasa Indonesia, lagi-lagi yang keluar bahasa Indonesia. Karena sudah berapa kali malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, kemudian malam Minggu, pagi Minggu, siang Minggu, udah 7 kali, ini yang ke-8-nya. Yang 7 kali itu bahasa Indonesia terus. Jadi saya kipan nganggo bahasa Jawa ya kayak madan kangelan niku. Tapi sing bisa bahasa Jawa asli niku kan sing jaler-jaler mawon nggih. Sing asli-asli ta wong asli mriki mboten saged lean. Bu, saged Jawa ngapak napa mboten, Bu? Saged? Ya wis. Wangsul dumateng salat. Tadi kita salat berjamaah untuk ya kan mari bahasa Indonesia maning mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, walaupun sebenarnya masih dikhawatirkan itu yang sebanyak-banyaknya itu akan utuh apa enggak gitu. Tetap kita berupaya sebanyak-banyaknya. Karena kalau banyak misalnya berkurang, ya masih banyak. Angger mung-mungan. Saya sholat 5 waktu mung tanpa sholat sunnah. Dan itu mbok menawi sholat wajib. Anak kurang-kurangnya langkah sing bisa nggo nutupi. Nah niki. Mulane lajeng di dalam berbuat kebaikan jangan sampai ada upaya membatasi diri, tetapi justru untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya. Ibu bapak langsung sedherek ingkang minulya. Lajeng tadi yang utama itu adalah ingin menyampaikan selawat. Sebelum saya menjelaskan selawat tersebut, kita baca sama-sama dulu selawatnya. Jadi kenapa? Ya supaya nanti hafal dengan sendirinya. Monggo kita waos sareng-sareng. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika
Munapal Pak. Kan Allahumma sholli ala Muhammad itu biasa. Tambahannya mung abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Wis diwaca ping 3 maning lah ben mengko apal. Allahumma sholli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyyin ummi. Allahumma sholli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyyin ummi. Allahumma sholli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyyin ummi. Niki selawat nek saged pertama untuk puji-pujian ketika sudah azan, imamnya masih di rumah, itu sudah ada yang datang ke sini menunggu imam. Tentu setelah sholat sunnah qobliyah, daripada bengong baca selawat, boleh dengan lagu tadi, boleh juga dengan ya lagu yang lain. Pokoknya bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nggih. Jadi tentu yang masih muda-muda ini supaya hafal dan nanti untuk itu. Kenapa ini jadi penting? Artinya kenapa jauh-jauh dari Samarinda datang ke sini hanya ingin menyampaikan sholawat yang pendek itu? Maka untuk bisa memahaminya perlu ada semacam kenapa sekarang sholawat itu tidak dikenal. Sampai-sampean aja banyak yang harus mencoba menghafal. Padahal sholawat ini bukan sholawat baru. Sholawat ini justru sholawat yang paling lama. Tapi ya memang begitu. Menjadi katakanlah orang bilang sunnatullah atau hukum alam. Kalau datang yang baru yang kayaknya lebih enak didengar, maka yang lama dilupakan. Tahun 2000-an aja lah, itu rame salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saniki napa sering terdengar? Saniki sing sering terdengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha dan seterusnya. Atau sebelum pemilihan presiden itu ada sholawat asghil. Artinya apa? Sebenarnya begini. Perintahnya itu kita disuruh membaca sholawat. Membaca sholawatnya kayak apa? Terserah kita. Yang penting kandungannya doa, rahmat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik berbahasa Arab maupun berbahasa non Arab. Kita sering kok, ya, terutama para khatib, para penjemaah. Selanjutnya kami mohon kepada Allah agar supaya rahmat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad. Itu selawat. Tapi selawat yang itu namanya selawat ghairu ma'thurah. Disebut ghairu ma'thurah itu karena selawat ini kalau dicari akarnya tidak ketemu pada zaman Nabi. Bahkan yang berbahasa Arab pun banyak selawat yang ghairu ma'thurah.
Misalnya Allah ya tadi sholatullah salamullah itu yang ngarang orang Banyuwangi, kiai dari Banyuwangi. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha hajat. Itu selawat. Nah, kenapa terjadi banyak selawat dari tahun ke tahun berubah-ubah? Popularitasnya juga berganti-ganti karena memang para ulama kita itu mempunyai kreativitas yang tinggi menyusun kalimat demi kalimat agar selawat itu lebih enak didengar, bisa dilantunkan, bahkan agar supaya sholawat itu mengandung doa. Jadi ya yang jelas sholawat itu juga doa. Tapi ada doa untuk kepentingan kita. Misalnya tunjina biha, dengan sholawat itu engkau ya Allah menyelamatkan kita min jamil ahwali wal afat, dari segala kesulitan dan kegalauan. Jadi baca salawat kita, dalam salawat itu juga ada doa. Ya termasuk tibil qulub itu juga salawat, tapi agar supaya kita diberi kesehatan. Salawat asil itu juga salawat dengan harapan musuh-musuh kita itu saling berperang sendiri sehingga tidak menyerang kita. Nah, kemudian yang ingin kami pesankan itu adalah silakan berselawat dengan berbagai macam selawat, tapi jangan lupa selawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan selawat maksurah. Jadi kalau selawat maksurah itu selawat diajarkan oleh Nabi. Salawat ghairu maksurah itu selawat yang diajarkan oleh selain Nabi. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, yang penting ikhlas di dalam membacanya. Kalau kemudian, ya kenapa harus kita ingatkan kembali? Ya supaya kita tidak lepas dari apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kan kita perang dengan seorang hujan. Ibu dan saudara rahimakumullah, Nabi bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yaumin jum'ati samanina marratan, ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan." Menawi wonten tiyang man sholat, man utawi sapane wong sholat kang maca selawat sapa man fi kulli yaumin jum'ati ing dalem saben-saben dina Jumat samani lamarotan 80 ambalan, ghafarallahu mongko Allah nampuni lahu kaduwe man dzunubahu dosane man samani nasanatan 80 tahun. Atas angger kula panjenengan purun maos sholawat saben dina Jumat ping 80. Dosane kula, dosane panjenengan diampura dening Gusti Allah, ora dicatet maning. Wis lebur dosa 80. Kira-kira pengen ora dosane dilebur niku 80 tahun. Padahal kadang wong umurnya nembe sejak 5 bae gen wis pecah. Tapi dosane 80 tahun wis diampura. Lha kowe anger umure tiyang sing maca selawat ping 80 saben dina Jumat mung anjuk swidak 5 misale, kan ana sisa 15 tahun. Terus pripun niku ana saldo?
sisane kanggo ngapura dosane wong tuane. Lah wong tuane ora dosa, ya wong tuane maning sing liyane bukan ana sing dosa. Nah ini tentang ampunan Allah terhadap orang yang yang diberikan kepada orang tua padahal orangnya itu tidak merasa melakukan amal baik. Nun sewu nggih kula mulai anu. Nggih. Saged. Nah, saya selesaikan dulu ini tentang Yaumul Jum'ah. Selawat ini dibaca tiap hari Jumat, berarti ora bisa diwaca dina Kemis, ora bisa diwaca dina Sabtu, ora bisa diwaca dina Senin, dalam pengertian berpahala seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Matan bulat kayak niki. Karena pangandikane Kanjeng Nabi niku diwaca dina Jumat bakal diampura, berarti angger diwaca dina Senin ora bakal diampura. Kudu dina Jumat. Dina Jumat kuwe mulaine Kemis tung maghrib anjog Jumat bar asar. Niku sing arane dina Jumat niku mulaine niku. Berarti malam Jumat sampai dina Jumat. Tidak malam jam 12 malam. Oh, yang jam 12 malam itu kan hari yang Januari Februari. Nggih. Jadi kalau hitungan Januari Februari Maret itu hari dimulai jam 1 malam. Tapi kalau Muharram, Safar, Maulid itu dimulai pada maghrib. Nah, ada bedanya sedikit. Baik, dina Jumat mau nggih. Kemudian diwaca ping 80. Umpamane maca ping 100 priman. Janjine Kanjeng Nabi diwaca 80 diampura dosane 80 tahun. Angger diwaca ping 100 berarti diampura dosane 100 tahun. Ya mboten. Sebabnya napa? Sebab angger macane ping 100 berarti kula walaupun tambah angka tapi ora manut karo Kanjeng Nabi. Tetap berpahala sebagai selawat tetapi tidak berfadilah, tidak mempunyai keutamaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis tersebut. Jadi ya kudu 80 temenan. Dinane kudu Jumat, jumlahe 80. Termasuk kalimatnya ya kudu persis seperti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah niku nang hadis niku para sahabat niku tertarik. Wah, maca selawat tok 80 diampura dosane 80 tahun. Wah. Mboten kedah pokoke wong nang tulisane niku yaumul Jum'ah, dina Jumat. Mboten dikatakan ba'da sholatin mboten wonten. Terus kapan mawon salegane. Nggih salegane. Iya. Pokoke dina Jumat. Jadi para sahabat itu begitu tertariknya sampai bertanya, wa kaifas sholatu alaika ya Rasulullah. Bagaimana membaca sholawat itu ya Rasulullah? Yang bisa dibaca tiap hari Jumat 80 kali berfaedah mendapat ampunan dosa 80 tahun. Qul, Nabi menjawab, qul, ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah niku dalam artinya, ya Allah berikanlah rahmat untuk Nabi, hambamu dan utusanmu sebagai Nabi yang ummi.
Nah, itu kalau artinya. Nah ini karena tanya artinya saya juga ingin memberikan semacam pemahaman. Karena para ustadz abal-abal, ustadz nom-noman ke sokan ngomong percuma kon maca donga orang ngerti artinya. Nate mireng nggih. Apalagi kalau bulan puasa itu. Ya pas maca Quran maca Quran ora bener bisa. Itu ustadz itu sering mengatakan ngapain baca Quran sampai nyonyor itu ya. Tapi nggak ngerti artinya. Kita sudah dengar itu. Lagi niki sing kula jelasaken. Niku kan ustadz niku wau. Ya, wonten. Nggih. Jadi ya, tadi kan saya katakan ustadz muda mengatakan percuma maca Quran, maca donga, maca selawat orang ngerti kuwi jare ustadz nom-noman. Lah kenapa ustadz nom-noman ngomong kaya kue? Sebab sing diwaca nembe kitab siji. Angger ustadz tua karena sing diwaca pirang-pirang kitab akhirnya duwe kesimpulan, oh berarti maca donga orang ngerti artine ya tetep di ijabah karo pangeran, sing penting krentegeng manah senajan dongane buka yapa hatinya. Ibu bapak lan saudara ingkang minulya. Jadi saya mengatakan begini bukan supaya saya dipuji-puji orang, ya. Tapi memang kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang pahala membaca Al-Quran kan mengatakan fi kulli harfin hasanah, dalam setiap huruf ada kebaikan. Wala takun alif lam mim harf walakinnal alif harf lam harf mim harf. Ini ngomong bahasa Arab apa pancen aslinya kan bahasa Arab Kanjeng Nabi nggih. Nah, artinya angger wong maca Quran niku saben huruf nang Quran niku dinain ganjaran satu kebaikan. Jangan kamu katakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi yang dimaksud satu huruf itu ya betul-betul satu huruf. Alif huruf dewek, lam huruf dewek, mim huruf dewek. Nah, kalau orang diberi pahala membaca alif atau membaca lam, berarti orang itu membaca sesuatu yang tidak ada artinya. Kan alif itu ibaratnya kalau di literasi apa diganti huruf Latin. Orang bilang cuma A. Orang paham nggak? Berarti orang ini biar orang tidak paham karena hurufnya cuma A. Kan baru ada artinya, misalnya ada hanya A. A itu juga yang paham hanya ketika Pak Rosikun ketemu dengan Bu Rumiem, itu paham. Tapi kalau pada biasanya kan enggak, apa itu artinya Maksud saya, orang membaca Al-Quran, kalau dikatakan satu huruf yang tidak bermakna, itu pun sudah dapat pahala, berarti maca Quran orang ngerti artinya, ya tetap oleh ganjaran. Jadi enggak percuma, ngomong kan pada sokan ngomong percuma nih sing. Kemudian tadi kan baca selawatnya 80 kali ya. Masih ingat baca selawatnya? Kita baca bareng-bareng lagi supaya ingat. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad
'abdika wa rasulika nabiyil ummi Allahumma shalli ala Muhammad 'abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ibu bapak lan sedherek ingkang mulya, kula ngelingaken dawuhe Imam Ibnu Ruslan ing dalam kitab Alfiyatus Zubat. Fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun lan wong kang ngerti bi ilmi kelawan ilmune lam ya'malan ora ngamalaken sapa man mu'azzabun mongko disiksa sapa man min qabli ubadil wasan sadurunge wong-wong sing nyembah berhala alias wong-wong kafir. Nah, niki kula aturaken kangge ngelingaken kula panjenengan sedaya sawise ngerti maca selawat ping 80 dina Jumat ke oleh ampunan diamalaken apa ora. Sebab sing jenenge wong luru ilmu niku mboten namung dituntut paham, dituntut apal, lebih dari itu yang lebih penting adalah mengamalkan. Sampai diingatkan tadi, angger boten purun ngamalaken maka tiyang niku bakal disiksa sadurunge wong kafir. Wong kafir durung disiksa, wong Islam sing ngaji tapi ora gelem ngamalaken niku wis dibakar disit. Ayo. Oh, ya. Ya. Nggih. Jadi lah ngerti ya kayak kita aja ngaji. Wong jadi ngerti malah dibakar. Lah niki wonten pemahaman malih. Nggih. Mulane angger wong ilmune sakitab kaya kula niki misalnya sing tak sampe namung niku ya bener wong ora pada gelem ngaji. Tapi kula kan saged maca kitab liyane malih. Primen jare kitab liyane. Kan kaya niku. Sing dimaksud orang ngamalaken kuwe angger orang ngamalaken babar blas. Tapi angger gelem ngamalaken paling tidak 10% dari ilmunya, itulah yang dituntut. Sebab angger diken ngamalaken 100%, wong sing sregep ngaji ora bakal bisa macul. Ora bakal bisa kerja luru duit. Lah, saiki kula mulang masih ringan kan 80 saben dina Jumat. Engko ana kiai maning maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 100 angger kudu amal nangkal maning. Engko ana kiai maning maca astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya ping 1000. Ana maning ge lho kok ngerti ngamalaken kabeh sadina met mung ngamalaken tok kapan kerjane? Tapi itu pahala kathah, Pak. Iya, pahala kathah tapi mboten saged kerja. Lah angger mboten kerja orang ngempani bojone dosa. Dosane karo ganjarane bisa jadi luwih gedhe dosane. Mulane lajeng kalau saya katakan itu sama dio. Sama dio itu nggih. Ya yang itu ajalah. Tadi dikatakan paling tidak 10% itu. 10. Karena kalau 10% itu 24 jam dari umur kita setiap harinya diambil 10% untuk kegiatan-kegiatan berarti hanya diambil 2 jam. Nah, katakanlah 2 jam gitu atau 2 jam setengah. Lebih itu waktunya lebih panjang untuk kerja. Dan kita di dalam memberikan nafkah kepada istri itu tidak hanya kita harus kerja cari duit.
Tapi termasuk mangken dalu sampean langsung saking mriki kelonan karo bojone kuwi ya termasuk kewajiban. Tapi yang sing wis bojo utawa sing masih itu. Angger sing jomblo utawa sing wis duda ya ora. Jadi niku nate napa sahabat juga tanya itu karena bingung. Jadi waktu niku Nabi jauh wa fi kulli bud'ain shadaqatun, dan di dalam setiap budok itu bahasa halus dari kelamin kita itu ada kebaikan. Jadi sahabatnya tanya, ya Rasulullah, bagaimana kita dapat kebaikan padahal enak gitu ya. Itu sampai mengatakan, maka Nabi mengatakan, bukankah kalau kamu salah di dalam memasukkan menjadi dosa? Lagi. Jadi kenapa menjadi kebaikan? Karena disalurkan kepada istrinya sendiri. Ibu, bapak dan saudara rahimahullah, jadi malam ini saya mengijazahkan lah boleh dikata. Nah, ijazah itu artinya membolehkan. Dari kata ajaza yujizu ijazatan yang rompoca pondok kayak niku. Ajaza memperbolehkan fi'il madhi, yujizu fi'il mudhari', ijazatan masdarnya. Padahal yang namanya selawat itu tanpa ijazah juga sah. Maksudnya bukan mawon sampai nemu kertas ana tulisane angger wong maca selawat ping samene bakal kaya kiye. Misalnya maca selawat ping 10 bakal dinain ganjaran 100 macam pahala. Misalnya. Terus sama diamalaken. Niku tetap sah tanpa guru. Termasuk sing wau 80 saben dina Jumat tanpa guru pun tetap sah. Tetap diberi pahala, tetap mempunyai fadilah. Karena amalan salawat itu diawasi langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, setiap kali ada umat saya yang membaca salawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan saya untuk memberikan jawaban salawat tersebut. Itu hebatnya selawat. Tadi hampir saya jelaskan tentang maca selawat madan salah-salah genesis di nein kemuliaan. Niki wau badhe kula sampaiaken kula ragu soalnya wis tak sampekna lagi pengajian gunang di antara 6 itu. Tapi wong kene kaine langkah sing tegandean. Dadi ya tak sampekna nang kene. Jadi kalau kita baca ayatnya kan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ditugel sing tengah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu, berselawatlah. Ada orang yang enggak ngerti bahasa Arab. Baca selawatnya Allahumma sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallu ala sayyidina Muhammad. Wong Allahumma kan ya Allah. Sallu. Berselawatlah. Lu itu untuk orang banyak, wong Allah cuma satu kok. Kan salah itu. Jadi memang ada santri ketemu. Pak D kok bocah maca selawat kok Allahumma sallu ala. Sing bener sholli ala. Allahumma sholli ala, kudu sholli ala. Oh kaya kuwe. Ya wis lah ngotak ubah. Allahumma apa pinggir? Sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis pan dirubah.
Tapi wis biasa solu. Nembe ping pira balik maning Allahumma shollu ala sayyidina. Begitu anak solu, loh, solu apa soli ya yang benar? Bingung. Sementara santri nek sing napa nai weruh kesalahan wau wis mulai mlaku anjuk pinggir kali. Dikejar niku. Dosa mboten ane wong maca salah niku. Lah niki lagi diterangaken. Nggih. Heeh. Lah dikejar kan? Pak, bukan Pak Nak. Yang benar solu apa soli? Tapi lagi tergesa-gesa ditakoni kayak niku ya tetap laku mau. Numpak perahu nyebrang. Lah niki keranten pengen ngerti sing bener solu apa soli, ngejar nyebrang ora sadar ke lagi nang dhuwuring kali. Begitu perek maring praune si santrine niku, "Loh, wong mau sing maca selawat salam wis nang mburiku ora nganggo prau, laku nang dhuwuring kali." Takon, "Solu napa soli wae sing bener?" "Alah sampean ta pan soli pada baik." Berarti salah betul napa-napa niku. Kenapa si santri kemudian nyerah mengatakan solu dan soli pada baik? Sebab nyaksikan dengan mata kepala sendiri, wong maca sholawat salah diberi kemuliaan oleh Allah berupa jalan di atas air. Kemuliaan itu dalam bahasa Arabnya karomah. Karomah itu di Indonesia kan menjadi keramat. Jadi wong maca sholawat salah gen tetap mendapatkan karomah. Apa maning ngangger bener. Jadi takon mau apa jare? Angger maca sholawat salah apa? Oleh ganjaran apa ora wau tengle kaya niku nggih. Lah niku tetep angsal kemuliaan. Tapi niku angger diemutna salah ya kudu manut. Lah wau daning kae lah wong santrine ngomong kanggo sampean ta pansoli pada baik. Ya jadinya ya manut tetap soli ya mboten napa-napa, soli ya mboten napa-napa. Kecuali kalau santrinya mengatakan yang benar itu soli sampean itu salah misalnya begitu ya harus. Tapi harus ini juga kalau itu menjadi kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya enggak apa-apa. Kula niku nerangkan masalah mampu tidak mampu itu ya maaf saja kalau ada saudara kita dari Cina. Sing nggo contoh wong Cina memang. Contohnya primen. Ana wong Cina Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahmanirrahim. Sambutan niku. Jare Ustaz anyar-anyaran ya jelas ora sah. Sebab napa? Sebab Fatihah cacat kudune Ar-Rahmanir-Rahim kok dadi Allahman-Ar-Rahim. Tapi niki mboten sagede Ar-Rahmanir-Rahim karena memang logatnya sudah itu didandani angel. Jadi angger ana wong tua ngimami ya, karena dianggap sepuh kon dadi imam ngimami. Kok macane alhamdulillahirabbil alamin sah. Sebab napa? Sebab tiang wis sepuh diajak alhamdulillah angel. Kemudian Fatihah itu rukun solat. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Solat ora sah anggere ora diwacakaken Fatihah lan Fatihah kudu diwaca sing bener aja sampai selisih satu huruf pun.
Nah, tadi kok Allah Manir-Rahim kan malah 2 huruf, ro dan ro tadi kan. Ya tadi sudah dikatakan bagi orang yang mampu untuk benar harus tetap mencari yang benar. Tapi kalau ditunjukin yang benar karena sudah sepuh, ya sudah sedapat-dapatnya. Kalau mau ngaji yang lebih atas lagi itu ada ilmu usul. Ilmu usul fiqh itu ada ungkapan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Ini ilmu usul ini, usulul fiqh. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Misalnya, saya sholat nggak bisa sempurna. Sebab apa? Sebab kaki saya ini kalau untuk tahiyat nggak bisa, makanya duduk di sini. Nah, sholatnya duduk pakai kursi, kan nggak sempurna. Nah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sempurna tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Orang bisa tahiyat ya wis lah, orang sholat. Ya saya gede. Terus angger ini anak-anak ya mungkin yang belum belajar, kemudian sholat bacaannya belum bisa, tetap sholat dan tetap dapat pahala walaupun bacaannya mungkin tidak bisa. Walaupun bacaan itu wajib. Kalau yang ini wajah tu wajhiya lillazi fataras itu sunnah, nggak baca ya memang tetap sah sholatnya. Tapi yang at-tahiyatu lillah itu wajib, itu tidak boleh ditinggal. Tapi kalaupun itu ditinggal karena memang belum mampu, ya tetap mengerjakan sholat tanpa tahiyat. Ini kadang-kadang ustadz muda itu karena membacanya kurang, percuma kamu jadi orang Islam sholatnya juga kayak gitu, godal-gadul nggak karuan. Padahal bagi orang yang tidak mampu itu boleh melaksanakan semampunya. Jadi bagi bapak-bapak yang mungkin, saya nggak tahu persis, tapi bisa jadi ada yang tidak pernah sekolah diniyah, kemudian mau ke masjid, aku mau coba kangelan, udah datang aja. Yang wajib cuma Fatihahnya saja, itu pun kalau mampu, kalau belum mampu, baca selawat saja sudah sah salatnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, kok ini selawat terus? Ngomong baca Fatihah enggak hafal. Sah tetap. Tapi dia berdosa. Sah tapi dia punya dosa. Dosanya apa? Ada kewajiban mencari ilmu tapi tidak mau mencari ilmu. Jadi ya kalau memang merasa belum sempurna di dalam melaksanakan sholat, ya belajarlah. Di sini kan banyak ustadz. Ini kalau sudah bilang banyak ustadz, ada cerita. Santri saya setelah tamat di pondok pesantren saya, kuliah sampai S2 di PTIG Jakarta. Kemudian dia mengajar di ada learning Quran. Di lembaga pakainya bahasa Inggris memang. Biayanya untuk belajar Al-Quran di situ, uang pendaftarannya 5 juta. Bulanannya 1 juta. 1 juta 1 bulan. Tempat belajarnya di mall. Ber-AC di mall. Nah, saya tahunya itu ya karena yang menjadi guru Al-Quran itu ya santri saya dulu, tapi jadi guru di situ. Dia cerita begini, itu di antara yang belajar Al-Quran Pak, ada orang Samarinda. Orang Samarinda belajar Quran di Jakarta. Dengan biaya
uang mukanya 5 juta, tiap bulannya 1 juta. Mau dia. Ya maaf ini kalau di sini banyak yang katakanlah banyak yang elit ya. Elit itu berarti ekonominya sulit itu ya. Ini untuk apalagi saya itu kan orang yang kayak gitu aja mau gitu loh. Maksudnya bercerita itu. Nah, kata murid saya itu, Pak, sampean dari Samarinda jauh-jauh kenapa belajar Quran di sini? Kan di Samarinda juga banyak guru Al-Quran. Loh, nah, saya juga udah tahu. Tapi kalau saya belajar Al-Quran di Samarinda, di kampungnya sendiri, nanti mertua saya tahu kalau saya baru belajar Al-Quran, apa enggak malu? Artinya apa? Dia mengeluarkan duit banyak itu bukan karena belajar Qurannya, tapi menjaga gengsinya. Kan gengsi. Nah ini yang saya maksud cerita, banyak termasuk orang ekonomi sulit pun punya gengsi. Begitu sudah dewasa suruh belajar Al-Quran, malu dong udah tua belajar Al-Quran. Padahal perintah agama itu yang namanya belajar sejak dari kecil sampai dewasa tetap wajib belajar. Tapi ya itu tadi, ada yang memang karena males, tapi banyak yang karena gengsi. Nah seharusnya tidak boleh gengsi itu. Ibu bapak lan sedherek ingkang minulya, nanti setelah membangun masjid, maka tidak sekedar masjid ini jadi. Kalau setelah masjid ini jadi, kemudian merasa tidak ada hubungannya lagi dengan masjid, ibaratnya sampean utawi sedaya mawon bangun omah nang swarga tapi ora dipanggoni. Sing arane wong duwe omah ora dipanggoni, ya niku bisa rusak. Angger dipanggoni, ibaratnya penghuni rumah itu ya nyawa dari rumah itu. Nah masjid ini setelah bangun jadi ya kudu tinggoni antara lain paling minimal 5 waktu diisi oleh orang yang pernah bangun ini. Ya orang sekitar sini. Insya Allah kalau 5 waktu itu datang semua ya mungkin 1 baris ini adalah atau 2 baris itu. Minimal itu lebih bagus lagi, ini lebih bagus lagi. Kalau kemudian ada kegiatan misalnya ba'da maghrib pengajian anjuk isya. Sebab kenapa? Ana hadis yang menyatakan barang siapa yang menunggu sholat setelah selesai sholat, maka dia dirindukan oleh surga. Iya. Nah, contohnya paling gampang ya maghrib isya. Sebab anggar sing zuhur maring asar panas, sing subuh anjuk zuhur kesuwen, sing isya anjuk subuh ngantuk. Tapi yang sing maghrib anjuk isya tak kaya madan gampang itu. Mangke dirunding mawon. Sinten sing badhe mulang lan sinten sing badhe ngaji. Lah sing mulang keranten anggone mulangke wis donge bisa nggo mincuki napa tape nggo didul ngesuk. Tapi karena mulang dadi ora bisa mincuki, kan rugi ya sing mulang. Ya ditambeli dari panitia masjid. Lha panitia masjid duitnya sekang ngendi? Lah Jumat ana pun duit mlebu ya kuwe ning nggo ranting biayai. Sehingga bagi kami saya juga sering menyampaikan sebagai kritik kepada para pengurus masjid. Nang Samarinda itu yang namanya masjid. Satu saya tunjuk Masjid Raya Darussalam. Itu punya saldo 3M. Saldonya itu
Sekali Jumatan itu antara 2 sampai 3 juta. Tiap waktunya, misalnya waktu zuhur, itu hampir 1 juta pasti dapat. Itu satu waktu. Zuhur, nanti asar, keliling lagi. Tapi di situ memang kegiatannya full. Pada zuhur anak pengajian, pada maghrib anak pengajian. Sing lain pengajian, maaf ini, dikasih uang. Saya memang menyampaikan, jangan sampai orang memberikan pengajian itu minta uang. Tapi juga jangan sampai orang yang memberikan pengajian itu kelaparan. Sebab minta uang itu haram. Apalagi kalau minta uang tanpa kebutuhan. Jadi kalau orang minta karena memang butuh harus minta, kalau enggak minta enggak bisa makan sampai mati misalnya, ya, itu boleh minta. Tapi kalau orang minta tapi untuk memperbanyak ini, itu haram hukumnya. Man fataha babal mas'alati fatahallahu alaihi babal fakri. Angger wong wis gelem jaluk-jaluk, maka Gusti Allah bakal buka pintu kemelaratan. Mulane sing sering wong bisa cepet sugih ke wong sing ora sekan jalukan. Tapi anger wong titik-titik jaluk, ya wis dadi wong melarat terus salawase. Niku. Jadi aja sampai ustadz minta karena itu haram. Kalau ada ustadz minta, oh berarti ini bukan ustadz ini. Udah tahu haram kok minta. Ya dinain, alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Orang dinain, ya turun rezekinya kayak ini ku kedai Ustaz. Tadi ingin menyampaikan begini, karena ini masjid baru, pengurusnya juga mungkin ada yang pengalamannya masih baru, ya saya beri semacam masukan. Jadi nanti ketika sesama pengurus rapat itu ya kalau lagi pembangunan sih ini memang duitnya habis untuk pembangunan lah. Ya, tapi nanti kalau bangunan selesai, kemudian ada uang masuk, jangan uang itu dikumpul-kumpulkan dengan alasan bukan mung masjid rupu, tadinya ngerbangun urusan jaluki maning, boten usah. Uang itu harus dihabiskan untuk kepentingan, istilahnya itu kemakmuran masjid. Ya sama ampun yang Jumatan sing Jumat ning kene umpamane niku digawe kebek ana wong 300. Wong siji misale bayar 2.000 lah. Terus sing bayar ya 50% lah sebab anggar diwajibna wong tekamene kudu bayar 2.000, bisa-bisa langsung salat ning kene. Ini sing ikhlas-ikhlas aja. Jadi dibuat 50%, 160 kali 2.000 ya sudah 300.000 pemasukan. Ini baru dibikin minimal itu 300.000 setiap bulan ada. Ibu Pak lan sedaya ingkang minulya, tadi diawali dengan membangun masjid bukan sekedar bangunannya selesai, tetapi harus bagaimana masjid ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Manfaat itu bukan hanya jamaah wajib, rotib, tetapi juga untuk pengajian-pengajian. Bahkan kalau bisa dibentuk remaja masjid, anak-anak remaja mau main minton di depan sana, bikinkan lapangan supaya remaja tidak kemana-mana. Mau kemana? Mau olahraga di mana? Dekat masjid. Olahraga dekat masjid kan Allahu Akbar, berhenti dulu ini. Kecuali kalau remajanya nggak bisa diatur. Ya, dikasih kesempatan main, ada azan, cuek. Wah itu ya tugas pengurus masjid untuk mengingatkan. Kamu itu diberi fasilitas supaya menjaga sholat. Nah ibu dan saudara rahimakumullah, kemudian setelah bisa mengamalkan sholawat yang 80 kali itu,
saya ingin menyampaikan juga bagaimana seandainya selawat itu dibaca lebih banyak lagi yang mempunyai manfaat lebih baik lagi. Sampai kita jam pinten iki. Ini malas maning lah. Jadi begini. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man shalla alayya alfa marratin fi kulli yaumin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah." Sing sinten tiyange purun maos selawat ping 1000 saben dina. Aduh, krungu 1000 ne bae kaya wis saben dinane 1000. Bisa. Mangke anu. Angger nembe ngomong wis disauti ya kaya angel ya. Tapi gua ngerti kringuk lanjut, oh jumlahnya gampang ya niku. Lam yamut ora bakal mati hatta yara maq'adahu fil jannah kecuali wis bisa ndeleng bakal tempate nang nggoneng swarga. Jadi senajan umure Pak Kiai calon Haji Suparjo sakniki mun sudah 5 ya sampean ya? Iya sudah 5. Ora bakal mati. Angger durung weruh swarga. Kalau 1000 kali. Dalem? 1000 kali. Tapi iya. Angger ora weruh swarga, pancen ora tau maca selawat ya, lian ngesuk mati ya saged mawon. Nuwun sewu. Nggih. Dadi ora bakal mati kecuali angger wis weruh tempate nang swarga kowe angger bener maca selawat ping 1000. Maca selawat ping 1000 kayong berat temen. Nah, saniki diitung. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Wis ping 1 detik. Berarti samenit 6 ping swidak. Tapi orang 1 detik tinggal iki sing angka 5 detik ya. Artinya membaca selawat ping 100 gen waktune niku namung sekawan menit. Tapi macamnya kayak wau Allahumma shalli ala Muhammadin Allahumma shalli ala Muhammadin. Angger diwaca Allahumma shalli ala jangan jok ngesuk ora rampung-rampung. Niku sing pun sami napa ngamalaken niku paling lami setengah jam. Sing 1000 niku setengah jam. Ya monggo dicoba nggih insyaallah. Nggih. Lah anggerus biasa maca ping 1000 lah niki wau kan ora mati sadurunge weruh tempatnya nang surga. Salah satu tandanya apa? Nah, sing dadi apa istilahnya fardu kifayah niku sing sokan memandikan mayat niku duwe pengalaman. Ana wong mati matane melotot. Disunahkan supaya ana wong mati tingkae kaya niki misalnya disunahkan tangannya sedikit-sedikit supaya tapi ana juga wong mati tersenyum. Ini salah satu tandanya. Kenang apa mesem ilustrasi utawa gambarannya kaya niki. Malaikat Jibril malaikat Israel dinain tugas untuk mencabut nyawa sudah ada catatannya semua. Ora pandang wong tua wong enom, ora pandang sehat apa sakit,
angger wis waktune ya bakal dicabut nyawane. Wis tugas. Nalikane dugi nang ngone Pak Dirun pan nyabut nyawa dicekel tangane dening Jibril. Aku nembe oleh pesen saking Gusti Allah. Kon ora kena nyabut nyawane wong kiye sebab wong kiye durung weruh tempate nang surga. Tayangkan dulu tempat di surga. Jadi sambil lihat tempat di surga, iya bakal omahe nyong. Lah wong lagi nyawang omahe sing apik nemen dicabut nyawane ora krasa dadi mesem terus niku. Mulanya ngger anak tiang nilar keadaan mesem, kemudian orang pada bercerita baik tentang orang tersebut. Nah, apalagi kalau kemudian membaca salat ping 1000 niki sewaktu-waktu atau sekali-kali diamalkan dengan berjamaah, diawali dengan salat tasbih, diawali dengan salat hajat, kemudian ada doa yang di dalam doa itu ada wa antak berdiyali hajati. Mugi panjenengan menika memenuhi dumateng hajat kula. Pantes wong sing pada maca selawat diawali niku kok pada uripe kayung kepenak ya. Ya kaya niku sebab wa antak diali hajati lajeng Gusti Allah midhangetaken lajeng ngijabahi dumateng tiyang. Paling tidak kalaupun tidak dengan harta yang berlimpah tetapi dengan kebahagiaan yang nyata. Wong seneng bahagia itu kadang-kadang ora diukur nganggo duit. Ana wong uripe kaya umume ora pati apik tapi katone tenang bahagia. Tapi sebaliknya ada orang rumahnya bagus tapi isinya tukaran terus. Sing apik umahe ya bagus, ya ayem tentrem, luru duwite kenteng, ibadahe ya gayeng. Anu sing luwih apik malih. Nah, Ibu Bapak lan sedherek ingkang monggo, kalau lihat jamnya sih ya berarti udah 1 jam lebih lah, udah jam 10. Dan kalau melihat di antaranya ada yang sudah mulai lelah juga. Yang kulon itu dijak ngomong nganjuk ngesuk kan kayaknya purun-purun mawon. Paling-paling ya sing pentingan aku duduk kopi ding, ana teh ya. Kirang langkungipun kula nyuwun gunging pangapunten, mugi-mugi napa ingkang sampun